Beda kalau bahasa Indonesia jahil itu lain. Itu jahil itu ngebully ya. Al-jahiliyah hiya al-halul lati kanat 'alaiha al-'arab qabla al-islam min al-jahli billahi wa rasulihi wa syara'i'id din wa syara'i'id din. Jahiliyah itu adalah keadaan, al-hal bermakna keadaan ya. Kaifa haluk, hal keadaan ataupun kabar. Allati kanat 'alaiha al-arab, yang ada pada bangsa orang-orang Arab. Qabla al-Islam, sebelum datangnya Islam. Min yakni al-jahlu billah. Ya. Jahl ataupun kebodohan tentang ma'rifatullah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Bodoh enggak tahu tentang Rabb. Wa rusulihi, dan juga para rasulnya. Wa syara'i'id din, dan juga bodoh dari ilmu agama. Jadi ikhwati fid din, di zaman Nabi SAW, para kaum Quraisy, orang-orang Arab itu, dikarenakan kebodohan mereka, makanya mereka itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, mereka memiliki raja, yaitu siapa nama rajanya? Namrud. Raja Namrud ini termasuk dedengkot ataupun orang yang paling dimuliakan pada kaumnya pada saat itu. Nah, yang mereka sembah-sembah ini adalah para berhala, dan kemudian dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan disisakan satu patung yang paling besar. Makanya mereka bertanya-tanya, ini siapa yang buat? Dan seperti itu. Siapa ini yang buat? Dan mereka menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, ini perbuatan Nabi Ibrahim. Karena dia selama ini yang membenci Tuhan-Tuhan kita, berhala-berhala ini, patung-patung ini, maka mereka itu menangkap Nabi Ibrahim. Ketika cerita Nabi Ibrahim mengatakan, mana mungkin aku yang mengerjakannya? Coba kalian lihat, semua patung hancur, dan ini patung yang paling besar kok bisa ada? Ya. Berarti siapa yang buat? Ya patung besar ini. Nah, dari segi akal mereka itu, karena kebodohan mereka itu tadi apa? Panik enggak? Ya. Enggak mungkin percaya. Apa mungkin kan seperti itu? Patung kok enggak bisa mukul, jangan mukul. Saking bodohnya mereka itu, yaitu tadi mempercayai perkataan Nabi Ibrahim itu tadi. Apa mungkin? Kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin lah. Tapi bisa jadi mungkin, karena dia bagian besar itu kejahilan pada agama ini adalah kerusakan. Ya, yang merusak agama itu adalah jahil. Ya sama kayak sekarang ini. Orang korupsi. Ya 11 tahun
Orang korupsi yang 11 tahun jadi dapat diskon. Jadi 3 tahun setengah. Hebat kan? Dan dibilang di situ orang korupsi mereka mencari nafkah. Ya, korupsi itu jangan kita salahkan karena mereka mencari nafkah. Itulah mereka katakan. Kalau begitu sama dengan kayak orang jual lobang. Orang wanita penjual lobang ini apa? Mencari nafkah jadinya. Udah nafkah lahiriah dapat, nafkah batiniah pun dapat. Itulah terkadang jahil. Makanya jahil pada agama itu menjadikan dosa besar, bodoh. Sama kayak kalau antum belum menghadapi, ya Ustaz udah sering itu. Karena kita sholat jari telunjuknya goyang-goyang, ini apa goyang-goyang ini? Gini ini. Goyang-goyang tangan yang apa? Enggak sah ini. Karena jahil mereka itu enggak tahu dan enggak mau belajar ilmu agama, makanya mereka itu jahil. Jadi yang dimaksudkan dalam jahil di sini adalah bodohnya mereka itu karena tidak mau pengetahuan mereka itu bertambah di dalam ilmu agama. Kalau beda kalau antum sekolah, ya ada misalkan guru antum bodoh sekalipun kau. Itu hanya bodoh biasa karena dia masih mau belajar. Nah, apalagi yang lebih parah, bodoh dia udah nggak mau belajar, dikasih tahu malah bandal. Ini lebih parah. Ya. Inilah termasuk jahil. Hakikatul jahil ya seperti ini. Bodoh di dalam agama, nggak tahu, udah itu nggak mau tahu, dikasih tahu malah nggak tahu. Nah, seperti itulah dia. Wal mufakhara bil ansab. Mufakhara bimakna paling dibanggakan. Bil ansab. Ansab itu jam'u min nasab. Orang Arab itu paling bangga itu dengan nasab. Makanya kalau mereka itu 5 keturunan mereka itu nggak dapat, itu terasa terhina kali. Karena kenapa? Dari hasil anak zina seperti itulah, nggak dapat keturunannya. Ya. Kalau mereka itu keturunannya sampai 10 di atas kakek-kakeknya lagi terus itu mereka bangga kali. Tapi kalau putus nasab mereka karena dari sebab zina itu mereka malu kali itu. Ya. Tapi orang Indonesia lain. Enggak ada bapaknya malah bangga mamanya. Enggak tahu entah siapa yang nyoblos. Bodohnya Indonesia kan, itulah. Ya, hamil wanita orang lain, nggak tahu siapa bapaknya dari anak kandungnya itu, tadi malah bangga dia punya anak yang dari nggak tahu tak siapa yang buat. Makanya kan, kalau orang Arab paling nggak suka, walaupun mereka itu jahil, ya, jahil di dalam apa namanya ini tadi agama. Tapi kalau masalah nasab mereka itu paling penting. Ya, makanya kenapa? Ya salah satunya al-waris. Mereka nggak akan dapat warisan walaupun mereka itu tidak paham di dalam agama. Oleh karenanya orang Arab ini paling bangga nasabnya. Oh dari Raja Fulan, oh dari Raja
fulan dari kiai fulan. Paling senang seperti itu, dinasabkan orang itu terus menerus, ya, bisa sampai kepada utusan Nabi, bisa sampai kepada para nabi, walaupun mereka itu adalah orang yang jahil. Makanya orang Arab ini paling bangga, paling senang kalau nasabnya itu sampai keturunannya banyak. Dari keturunan mereka itu sampai nasab-nasabnya itu, kakek-kakek mereka tuh dapat nasabnya. Kalau kita kan enggak. Alah, udahlah, apa-apalah. Dapat 3 aja udah syukur. Dari bapak terus naik ke kakek. Udah gitu. Biasanya kita kayak gitu, udah lupa dari kakek-kakeknya kita, udah lupa kita. Ya kayak Ustadz aja pribadi, dari orang tua Ustadz, bapak Ustadz, kemudian kakek, udah di atas kakeknya udah nggak tahu lagi Ustadz, udah nggak dapat. Tapi kalau orang Arab dijaga betul, diwasiatkan, nama kakekmu yang dulu-dulu ini namanya. Seperti kayak wasiat dan warisan turun temurun, nanti lahir anaknya lagi diingatkan anaknya itu lagi, cucunya lahir diingatkan lagi cucunya. Itulah kebanggaannya orang Arab. Yang paling dibanggakan adalah nasab. Kemudian al-kibru, sombong, ya. Kemudian wat tajabbur, angkuh. Makanya ikhwan, kalau orang tua antum haji dan umrah, beda akhlaknya kaum Madinah dan kaum orang Riyadh, Makkah, ya. Maka oleh karenanya kenapa Nabi SAW hijrahnya ke Madinah? Karena saking beratnya lah, istilahnya sifat orang Makkah ataupun orang Riyadh ini, itu beda sifatnya sampai sekarang. Mereka kalau dari segi bahasa, ya, orang Makkah ini kebanyakan mereka itu ngomongnya agak sedikit kasar, sombong, angkuh. Dari segi mereka itu berdagang aja itu mereka nggak, kalau berbicara kepada kita itu nggak sopan. Nah, beda dibandingkan para kaum-kaumnya orang Madinah. Ya, orang Madinah ini lemah lembut orangnya. Ya, sampai-sampai kalau misalkan antum di sana kerja, misalkan di Madinah, mobil itu antum parkirkan aja, letakkan aja kunci di dalam mobil, itu nggak ada yang maling, gitu. Jatuh HP antum, handphone antum, atau barang antum jatuh, itu nggak ada yang berani ngambil. Karena mereka itu apa? Sifat kejujuran itu selalu ditanam sama orang-orang Madinah. Makanya oleh karenanya ya kawan, para masyayikh, para ulama kita itu kebanyakan pencetusnya dari ilmu orang-orang Madinah. Makanya Jami'ah Al-Islamiyah itu berada di kota Madinah. Nah, mereka itu adalah pengemban ilmu itu kalau antum ngambil ilmu di sana. Kalau di Riyadh memang bisa juga, cuman kebanyakan orang-orang Riyadh itu kasar-kasar. Ya, masih banyak maling di sana, masih banyak pencuri pun ada. Ya, oleh karenanya seperti itu. Di kalangan orang Makkah dari dulu, zaman Nabi SAW itu orangnya kebanyakan sombong-sombong. Ya, apalagi mereka itu orang-orang dahulu itu orang yang jahil, nggak ngerti agama. Mereka beribadah di Ka'bah, mereka juga menghadirkan berhala-berhala. Dan mereka juga angkuh, sombong-sombong, angkuh dalam artian mereka itu tidak mau berbagi. Wa ghairu dzalika, dan juga yang lainnya. Nisbatun ilal jahli alladhi huwa adamul ilmi. Di dalam permasalahan jahil ataupun kebodohan itu, ya, adalah tidak adanya ilmu. Au adamu ittiba'ul ilmi.
atau mereka enggan untuk menuntut ilmu, enggak mau menuntut ilmu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna man lam ya'lam al-haqqu fa huwa jahil jahlan basitan. Maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jikalau orang yang belum memiliki ilmu, malam ya'lam, orang yang enggak mengetahui, orang yang bodoh maksudnya, ya, al-haq, kebenaran, orang yang tidak mengetahui kebenaran, fahuwa jahil, maka dia termasuk orang yang bodoh. Jahlan, dengan kebodohan yang sederhana. Ya, fa in taqada hilafahu fahuwa jahil jahlan murakkaban. Dan jika jikalau khilafah, ya, di sini mereka itu berkeyakinan, jikalau mereka berkeyakinan dengan persekutuan, dalam artian akidah mereka itu, keyakinan mereka itu adalah mempersekutukan Rabb, ya, fahuwa jahil jahlan, maka dia termasuk bodoh dengan kebodohan yang murakkaban, yang sangat buruk, ya, murakkab, jahil yang sangat lengkap maksudnya. Fa'in tabayyana dzalika fannasi qabla bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi jahiliyah mansubatan ilal jahli. Dan jikalau tabayyana, yang mencari keterangan terhadap manusia sebelum, ya, bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qabla bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka jahiliyah sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang bodoh. Dalam artian apa, ya ikhwan? Karena kebodohan itulah, kebodohan orang-orang di kalangan Arab itu, mereka berkeyakinan bahwasanya patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka itu tadi, berhala-berhala yang dibuat oleh tangan mereka itu tadi, dapat memberikan maslahat dan menolak mudarat. Oleh karenanya disitulah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dia maksudnya. Fa imma kanu alaihi minal aqwal wal a'mal innama ahdathahu lahum jahil. Maka sedangkan tatkala mereka itu, ya, terjadi di dalam setiap perkataan mereka dan perbuatan mereka,
maka sesungguhnya yang terjadi pada mereka itu adalah kebodohan. Ngomongnya banyak, bacotnya misalkan. Perbuatannya pun perbuatan yang sia-sia. Makanya disitulah terletak kejahilan mereka, kebodohan mereka. Ya, sama seperti di zaman sekarang, ya kawan. Ya kalau misalkan antum tanya bapak-bapak yang azan, biasanya mereka azan pakai doa dulu kan, doa sebelum azan apa? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau mungkin antum bertanya sama mereka, "Pak, kenapa sih kok mesti mengucapkan itu dulu? Salawat Nabi dulu sebelum azan?" Apa jawab mereka? "Oh, ini kan bagus. Baik ini, sebelum azan kalau nggak pakai ini nggak afdal rasanya." Kalau seperti itu antum katakan, "Oke Pak, kalau gitu Pak, ada loh Pak yang lebih bagus lagi. Kalau kita mau niat kita bagus Pak, sebelum azan coba baca surah Al-Baqarah dulu Pak." Pingsan mungkin dia. Sebelum azan baca surah Al-Baqarah 3 juz pula lagi kan. Karena itulah dia, setiap yang diperbuatkan dengan kejahilan ataupun kebodohan manusia, apa yang terjadi? Malah menyimpangkan agama. Seperti tahlilan. Ya kalau bahasa Indonesia itu tahlilan, padahal kalau bahasa Arab itu tahlil maksudnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang Indonesia dibilang apa? Tahlilan yuk, 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam tahlilan. Manfaat mereka apa? Mereka katakan ini kan untuk silaturahmi, untuk berkunjung, untuk mendamaikan suasana duka. Hah? Ya, mendamaikan suasana duka. Suami istri yang meninggal suaminya, ya dekatilah jadi janda dia. Niatnya terkadang seperti itu. Lebih mendekati bini orang, padahal dia punya bini sendiri. Makanya ya ikhwan, kalau antum punya nanti menikah, gimana pun keadaan istri antum, antum syukuri. Antum menanam bibit sendiri, menanam pohon sendiri, lah petiklah hasilnya. Ini enggak, antum menanam bibit sendiri udah jadi pohon, ya, malah yang antum petik itu bibit orang lain, enggak boleh. Ya. Rumput tetangga lebih baik daripada rumput sendiri, jangan. Krempeng pun dia antum syukuri. Ya ini udah krempeng mau cari yang agak berlemak sedikit, jangan. Mau agak berlemak sedikit ya kasihlah makanan yang berlemak. Ini sudah berlemak malah minta yang krempeng. Kadang seperti itu ikhwan, manusia ini memang kurang rasa bersyukur. Dalam artian apa ya, kalau udah antum pilih itu ya udah dari awal memang kalau antum udah nazar, ya antum lihat dia, kemudian kalau antum merasa cocok ya sudah. Jangan lagi antum kerjanya nazar, Ustaz nazar dulu Ustaz. Ya biar pasti. Udah satu nazar, oh kayaknya nggak cukup Ustaz. Nggak pas rasanya di hati, nggak kena rasanya di hati. Besok nazar lagi, anak orang lagi. Ah ini kurang putih Ustaz, agak hitaman sedikit. Besoknya nazar lagi, ini keputihannya Ustaz, agak kurang-kurang hitam sedikit. 100 kali nazar, kalau antum niat antum nggak nikah-nikah nggak akan jadi. Ya. Karena kenapa? Sifat laki-laki itu adalah gampang kali membandingkan. Makanya antum jangan suka-suka membanding cewek-cewek lihat, itu bahaya. Ya. Makanya terkadang ya Ustaz pun heran ya, para siswa-siswa kebanyakan itu gimana ya, kalau orang-orang luar ini udah biasa lah mungkin. Tapi apalagi kalau anak-anak pesantren, anak-anak sekolah Islam kan itu senangnya jalan-jalannya kemana coba?
Ke Balikado kalau daerah Johor. Kenapa ke Balikado? Banyak cuci mata Ustaz sana. Bahaya. Ya Nabi SAW katakan apa? Ya. Akhafu ma akhafuhum. Nabi SAW katakan apa? Aku paling takutkan adalah juga yang paling aku takutkan di antara kalian para sahabat. Nabi SAW berkatakan apa? As-suq, pajak ataupun pasar. Nabi SAW paling nggak suka di pasar. Ya karena di situlah banyak maksiatan cuci mata, maksiat cuci kuping, musik di situ. Nah, terkadang manusia yang paling senang itu di situ, di pajak. Padahal itu tempat paling berbahaya, ikhwan. Ya. Tapi terbalik, Indonesia sekarang yang tempat paling berbahaya apa? Masjid. Kenapa? Banyak Covid-nya saat di masjid. Makanya terkadang ini hancur kali. Ya, Indonesia ini dibuat seperti itu. Tempat masjid paling ditakuti, tempat pasar malah orang disenangi. Ya, kalau masalah Covid padahal di pasar itu lebih bahaya. Ya. Di situ transaksi, kadang megang uang dari tangan orang yang belum cebok kan seperti itu. Kan kita nggak tahu duit itu dari mana asalnya. Orang motong-motong ayam nanti ayamnya ada virusnya pula lagi kan megang duit. Dipegang anak-anak kan bahaya. Makanya disitulah sebenarnya tentang terletak pada virus. Oke, baik. Kemudian wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma jaa bihi rasul al-mursalun min Yahudiyah wa Nasraniyah fahuwa jahiliyah. Ini juga begitu juga orang yang saling berselisih. Apalagi mereka itu sering berselisih tatkala berselisih dengan para nabi dan rasul. Seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini disebut juga orang jahil. Ya, bodoh. Makanya ikhwan, kalau antum nanti udah tamat kuliah, ngambil sarjana syariah misalkan, itu banyak sekali orang yang suka ngajak debat itu. Debat agama. Ya, yang dikatakan fiqih. Kebanyakan orang pertama bahas fikih debatnya, tapi ujung-ujungnya nanti berkeyakinan akidah antum akan disimpangi. Ya sama seperti bom. Firqah orang yang lain mengatakan apa? Enggak apa-apa kita mengebom tempat-tempat maksiat demi kebaikan kemaslahatan negara. Ya. Dibom sana, dibom sini, gereja dibom. Di masjid pun terkadang mau mereka bom. Karena kenapa? Orang yang sholat belum tentu mereka itu sholatnya hatinya di situ, bisa jadi mereka berbuat kesyirikan dalam sholatnya. Ini nggak boleh. Ya. Maka dalam agama Islam itu adalah bukan agama yang teror, radikal, nggak ada. Ya, pengebom-pengemboman itu nggak ada di dalam syariat. Kecuali kalau memang peperangan itu terjadi dan pemerintah mengatakan boleh memerangi orang-orang kafir, ya udah baru. Ini enggak, jihad pemerintah, tegakkan Islam, kan seperti itu. Tegakkan Islam dalam medsos, ya. Seperti itu. Hidupkan NKRI. Apa ini? Mau jihad kayak gitu tuh? Itu jihad orang bodoh. Itulah tadi orang yang suka bertentangan ini adalah pada hakikatnya orang bodoh. Makanya kalau antum nanti udah selesai, misalkan tamat kuliah, ada orang ngajak debat baru, harus antum tinggalkan. Ngajak debat, tinggalkan seperti itu. Ustaz, kalau misalkan debatnya mau nikah nanti sama calon istri kayak mana Ustaz? Debat masalah apa? Nanti kalau kita udah jadi yang tinggalnya di rumah mertua atau di rumah kamu aja? Baru dijawab sama laki-laki ini, Dek, dimanapun kita tinggal, bumi ini milik kita berdua, Dek.
calon istrinya nanya, kalau kita berdua tinggal di bumi, yang lain kayak mana bang? Yang lain ngontrak, bilang gitu. Nah, seperti itu. Itu udah perkataan lama itu, udah zaman dulu itu. Udah perkataan dulu tuh. Kalau sekarang itu nggak kayak gitu sekarang. Sekarang udah banyak joget-jogetnya, mau pacaran joget. Hidupi video apa backsound yang entah apa gitu, jogetnya joget apa? Joget ngebor, goyang gergaji, goyang apa lagi? Nggak tahu saat. Satu pasangan kayak gitu, aduh hancur kali ya orang. Jadi ujung-ujungnya apa? Kena sindrom jadinya anak-anak orang. Jalan nanti tak kayak mana-mana, jalan kepalanya gini-gini, jalan tangan-tangannya tak kayak mana. Yang diingat apa? Backsound. Bahaya. Anak zaman sekarang, anak zaman dulu nggak tahu itu. Anak zaman dulu apa permainannya? Main kuaci, keplek gitu. Main guli, main engklek, main karet diputer-puter. Main sorongan apa namanya tuh? Dari pelepah pisang yang kena batu, gitu deh. Kena perut, gitu kan? Pelepah pisang dipotong-potong, kretek-tek-tek, nah, gitu. Anak zaman dulu itu. Nanti ada ban sisa di bengkel, diputer-puter pakai kayu, neng gitu. Itu anak zaman dulu, sekarang nggak ada. Naik sepeda aja pun orang jarang, kecuali kalau ada kepingin orang apa namanya? Goes. Sepedanya mahal, kurang mahal. Itulah Ustadz herankan. Sepeda bodinya kecil dipakai ban besar. Punya kereta di rumahnya punya kereta besar dipakai ban sepeda. Heran nggak Ustadz kan? Banyak nih gini, kereta besar pakai ban kecil. Sepeda kecil pakai ban besar. Deh manusia sekarang nih. Udah dianggap sekarang sepeda motor tuh bukan standarisasi dari pabrik lagi, makanya modif apa bannya dimodif, knalpotnya dimodif, lampunya dimodif, semuanya dimodif. Padahal ya kawan, modif itu habis-habis separuh dari harga kereta, cobalah. Padahal kereta itu standarisasi dari pabrik itu udah standar, nggak bisa diganggu-gugat. Boleh bisa lah antum modif, tapi modifnya itu modif tidak keluar dari jalur standar. Misalkan bawaannya ban tubeless, antum ban tubelessnya lebih mahal seperti itu, nggak apa-apa. Velgnya kurang cantik, misalkan velgnya diwarnai, silahkan nggak apa-apa, nggak keluar dari standar. Ini enggak, kereta besar, keretanya CBR, dipakai ban ukuran 17. Ban ukuran 17, kecilnya segini nggak tak ampun. Cuman mau belok pun sering pontang-panting. Nah, kayak mobil lagi, Ustaz tengok mobil Pajero, bannya ban tipis, kena lubang apa nggak sakit pantatnya coba lah. Makanya terkadang orang seleranya itu nggak menyesuaikan sama standar kan gitu. Nah, makanya itu ya kawan, antum pun kan kalau nanti punya istri, antum modifikasi secara standar juga. Kalau dia jelek, ya udah ke salon biasa-biasa aja. Ini enggak, ini udah jelek, ke salonnya mau make up-nya kayak dempul 3 lapis. Alhasil apa, kena air hujan nanti luntur lagi kan, capek antum. Beli baju yang syar'i, kalau mau modifikasi istri gitu, baju yang syar'i, atau syar'inya dalam artian apa? Warna-warnanya ya bebas lah selama yang tidak dilarang oleh Nabi. Ini enggak, mau modifikasi istrinya pakai jilbab, jilbabnya cekek leher, bajunya baju kaos ketat, pakai celana jin, sampai jin pun nggak pakai celana. Kayak gitu, sendang pun nggak bangga pula bonceng istrinya kayak gitu. Warna bajunya transparan. Terkadang suami itu lebih bangga itu aurat istrinya itu dinampakkan orang, padahal ini nggak boleh. Jangan. Itulah yang bisa menyebabkan apa? Rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Ditengok sama tetangga antum, mak bini orang kok bahenol kali. Biniku kok kurang kayak seperti itu. Ini padat-padat isinya, ini kayaknya mantap ini. Udahlah, antum pergi sekolah, antum pergi ngajar, pergi kerja, istri antum terpampang di situ udah.
disikat sama tetangga, makanya bahaya. Makanya jangan seperti itu. Kalau bisa jaga aurat istri. Aurat antum pun antum jaga. Jangan aurat istri dijaga, aurat antum nggak antum jaga. Bahaya. Banyak fitnahnya zaman sekarang seperti itu. Anak nantinya masih anak kecil, tengok, saya sering itu. Masih kayak anak-anak SMA, SMP kok udah bawa anak kecil kan gitu. Nggak tahu adiknya ya kan. Tapi banyakan, jadi kalau misalkan ada perdebatan dalam agama antum tinggalkan. Ya, jangan antum suka debat. Kemudian ikhwati fillah, watilka kanat al-jahiliyah ammah, itulah disebutkan jahiliyah, kebodohan di dalam keumuman. Ya, mereka itu bodoh di dalam agama, nggak mau belajar tapi mereka maunya debat aja. Fama ba'da mab'atsur Rasul sallallahu alaihi wasallam qad takunu fi Misr duna Misr kama hiya fi Darul Kufar. Sama seperti tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus langsung kepada orang-orang kafir. Makanya para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini karena sudah banyaknya kejahilan, kebodohan, banyaknya kesyirikan di dalam agama. Enggak mau yang orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Makanya ikhwan, para asatidzah, para ustadz-ustadz zaman sekarang itu yang paling berat tantangan mereka ketika dakwah adalah dakwah di pelosok. Ya, dakwah di pelosok ini berat sekali. Yang kaum jahilnya itu jahil murokab itu tadi nggak ngerti agama. Ya ditengok kita pakai jubah kayak gini, pakai gamis di sini, dibilang, mak ngeri kali ini pakaian ustadz ini ya. Berlebihan katanya seperti itu. Istrinya pun bercadar, mau apapun segan kan gitu. Jadi mereka menganggap agama itu udah biasa-biasa aja, nggak pakai berjilbab putih udah agama ini, seperti itu jadinya. Makanya paling berat sekali kalau misalkan dakwah itu di daerah pelosok. Ya nanti kita suruh ngaji, nggak ada yang mau. Kita suruh taklim nggak mau, suruh belajar mereka itu enggan kan gitu. Karena kenapa? Asing. Makanya Nabi SAW katakan apa? Badal Islamu gharibun fasayakunu ghariban kama bada. Islam itu dimulai dari yang asing, dalam artian apa? Nggak ngerti agama orang itu dulu kaumnya, kaum Nabi SAW. Ya, nggak ngerti agama. Begitu Nabi SAW diutus, kok lainnya agama Muhammad ini seperti itu. Begitu juga sekarang dan sampai akhir zaman itu nanti. Wasayakunu ghariban kama bada. Ya, dan akan kembali menjadi asing, dalam artian apa? Orang yang dulu zamannya itu nggak mau belajar, kemudian begitu datang syariat Islam yang benar, kok sekarang beda ya Islam ya? Nggak kayak dulu kita belajar. Islam dulu kita belajar alif-alif, iqra seperti ini, tata cara sholat, tata cara seperti ini. Kok sekarang udah ada tata cara sholat, wudhu, apa ngusap wudhu kok keliling kayak gini, ini kan bahasa semua. Mereka anggap seperti itu. Doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina, panjang kali pun tak kayak mana orang ini belajar. Paling dulu udah gampang kali, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsiran, seperti itu. Jadi menganggap mereka itu kalau agama yang benar ini jadi asing. Makanya seperti itulah kaum juhala ataupun orang-orang yang jahil. Wa qad takunu fi syakhsin duna syakhsin karajul qabla an yaslam fa innahu fi jahiliyah fa in kana fi daril Islam. Makanya sama seperti orang yang perumpamaan orang yang belum ada manusia terjadilah manusia. Seperti seseorang lelaki
ya, yang tatkala dia sebelum Islam maka dia adalah orang yang jahil. Walaupun mereka itu hidup di kampung Islam. Ya seperti sekarang orang-orang Nasrani hidup di kampung orang-orang negeri Muslim, maka mereka juga termasuk jahil, bodoh. Fama fi zaman mutlaqan fala jahiliyah ba'da mab'atsu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la tazal min ummatihi ta'ifah zahirin 'ala al-haqqi ila qiyamus sa'ah. Maka adapun di dalam zaman sekarang secara mutlak maka tidak ada lagi maka di zaman sekarang secara mutlak maka tidak ada lagi yang namanya kejahilan setelah datangnya Nabi Muhammad SAW menegakkan syariat Islam. Oleh karenanya ketika para sahabat meneruskan dakwah Nabi SAW, maka berkuranglah orang-orang bodoh tatkala dahulu. Ya seperti Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Mereka dahulu pun orang-orang yang jahil. Namun tatkala mereka itu masuk Islam, maka berjayalah Islam. Seperti Hamzah, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, seperti itulah dia. Ya, sama seperti Nabi SAW tatkala mengatakan arba fi ummati min amril jahiliyah. Wa qala li Abi Dzar innaka ri'in fika jahiliyah wa nahnu dzalika intaha. Ya. Sama seperti Nabi SAW katakan ada 4 perkara dari umatku yang termasuk perkara jahiliyah. Maka beliau SAW bersabda kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahilah. Sungguhnya engkau adalah orang yang masih memiliki sifat jahiliyah. Abu Dzar, ya, sahabat Nabi SAW masih memiliki sifat jahiliyah. Karena mereka itu tidak banyak mengetahui ilmu agama. Makanya para sahabat dulu itu ketika datang ayat-ayat Al-Quran, disitulah mereka pertama menghafal dan mengimani ayat Al-Quran. Dan sebelum datangnya ayat Al-Quran yang lain, ya, maka mereka juga termasuk jahiliyah. Sama seperti apa? Tayamum. Ya, sifat tayamum tatkala terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang yang sakit, ya, nggak sanggup mandi dan dia dalam keadaan junub, gimana mau sholat? Para sahabat mengatakan apa? Udah nggak bisa, nggak ada daruratnya orang yang seperti ini. Sebelum turun ayat tayamum itu tadi, ya, maka tatkala dia mandi orang ini tadi yang sakit tadi, maka langsung meninggal. Maka Nabi SAW katakan apa? Marah. Nabi SAW marah melihat hal itu terjadi. Kenapa nggak terlebih dahulu kalian bilang kepadaku? Seandainya orang tersebut nggak mengapa tidak mandi, maka turunlah ayat Al-Quran tentang tayamum. Ya, makanya kalau antum junub mimpi basah, nggak sanggup mandi, ya, nggak sanggup mandi, maka diperbolehkan wudu aja ataupun tayamum. Ini nggak, udah sakit, demam pula, ya, malah coli di kamar mandi, ini ngapain? Sakit, tapi masih sempat kayak gitu. Udahlah, nggak apa-apa lah, kan nggak mandi dalam hatinya. Saya kan sakit. Ustadz mengatakan dalam sabda itu kalau dalam keadaan sakit nggak apa-apa nggak mandi junub. Tapi nggak mau mandi junub, tapi maunya itu tadi. 5 tangkap jari.
Ini orangnya memang betul-betul bandal itu kayak gitu tuh. Sakit, kangen sama mantan misalkan. Nggak bisa ngapa-ngapain, udah selesaikanlah ada istiadat di kamar mandi misalkan. Dosa ikhwan jadinya. Dosa antum apa? Yang pertama antum dosanya udah tarik urat. Ya. Tarik urat sampai muncrat. Itu dosa pertama. Kemudian dosa kedua, antum nggak mandi junub pula lagi. Dengan alasan apa? Sakit. Nah, ini dosanya udah jadi 2 coba. Terkadang seperti itu. Janganlah ya. Kurangi, jangan dibuang tuh. Kumpuli aja sampai hari esok. Nggak akan besar-besar itu yang apa namanya, yang di bawah itu nggak akan besar-besar. Kalau antum kumpuli kan, antum tabungi kan jadi pahala. Nanti ada saatnya. Jangan masih muda ini antum buang-buang mubazir ikhwan. Mubazir kali. Kasihan, itu banyak calon-calon presiden, calon ustadz di situ antum buang. Ya, dosa besar itu, dosa. Walaupun ya sebagian riwayat itu mengungkapkan itu bukan perbuatan zina, tapi dosanya besar. Jangan. Kalau antum ini ingat ya kawan, antum kalau udah kebiasaan seperti itu, begitu nikah pun antum nanti bakalan gitu lagi. Dalam artian apa? Itulah tadi apa namanya? Ejakulasi dini. Ya, ejakulasi dini namanya. Nggak ada apa-apa nanti muncrat, nggak ada apa-apa muncrat. Keseringan muncrat jadi nantinya. Nanti melihat wanita aja udah muncrat. Keseringan seperti itu. Orang yang memperbanyak onani, antum mungkin belajar fisika itu atau biologi ya. Udah jadi nanti kebiasaannya itu gitu-gitu terus. Jangan ya kawan, bisa tipis nanti kulit itu. Ya, antum pakai sabun pula lagi. Bahaya. Jangan sering-sering. Nah, cobalah, saking asiknya bicara itu udah selesai pun kita ini ya. Udah 9:15 kan? 9:15 ya? 9:10 ya? Enggak, batasnya kan 9:10 ya. Oke. Jadi kita sudah belajar sedikit masalah jahiliyah. Makanya jangan antum pelihara kebodohan di dalam agama. Allahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.